Halo Mas Pray, jumpa lagi. Masih bersama Bernamayan Channel. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki, segala urusannya pun dilancarkan. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Silent Trigger yang dirilis pada tahun 1996. Di mana seorang sniper mantan pasukan khusus Amerika bekerja untuk badan pemerintah rahasia dalam misi melenyapkan satu atau sekelompok orang. Dia juga dipercaya karena kemampuannya yang tidak biasa, dengan sederet pengalaman bertempur dan kemahiran menembaknya yang sudah sangat diakui. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Kisah berawal ketika seorang pria terbangun dari tidurnya. Ia bernama Waxman, mantan prajurit pasukan khusus yang bekerja sebagai sniper independen di sebuah badan pemerintah rahasia. Wax sendiri masih mengingat saat dia bertugas dalam sebuah misi terakhir untuk melenyapkan seorang politisi, di mana ia dipasangkan dengan pengintai bernama Clark, dan pertama kali bertemu dalam satu misi yang sama. Target approaching kill zone. Target. Mereka pun melakukan pengintaian dari sebuah menara, di mana saat mendapat perintah untuk menembak, Wax justru melihat target sedang menggendong anak kecil. Perintah menembak pun ia tolak karena sasarannya kurang jelas. Dan kemudian saat ia membidik targetnya, sebuah helikopter muncul dan mengetahui keberadaan mereka. It's time. Green light. One. Hal tersebut membuat Clark diperintahkan untuk membunuh Wax karena menggagalkan misi mereka. Namun sebelum tindakan itu dilakukan, ia diseret pergi dari tempat penembakan terjadi. Bahkan meskipun Clark telah membunuh sebagian musuh, hal itu tidak menutupi fakta bahwa posisinya sangat terancam, di mana Wax yang tadi diserang membabi buta justru lolos dari maut dan balas melakukan penyerangan. Setelah hampir tewas dari pertempuran tersebut, Clark melarikan diri menuju ke lokasi penjemputan utama. Ia yang kini kehilangan jejak Wax mulai menggeledah barang bawaan dan menghubungi atasan bahwa ia membutuhkan tim menjemput secepatnya. Namun tiba-tiba Wax muncul dan mematahkan dugaan kematiannya, di mana ia pun langsung melarang Clark untuk melakukan kontak radio, di mana musuh bisa saja melacak keberadaan mereka. Selain itu, Wax juga bertindak memimpin jalan menuju lokasi penjemputan kedua, karena ia lebih mengetahui medan daripada Clark yang tergolong baru pertama kali turun dalam misi. At least you know who the enemy is. Keduanya pun langsung melanjutkan perjalanan dengan mengandalkan sebuah peta, di mana secara kebetulan mereka melihat sekelompok orang yang menguntungkan posisi mereka. Maka dengan cepat Wax pun langsung memanfaatkan situasi, yakni menghabisi orang tersebut demi memudahkan jalan mereka. Slide over and drive. Setelah menempuh perjalanan, mereka melihat pasukan bersenjata yang menghentikan beberapa mobil. Wax yang mengetahui posisi mereka bisa terancam meminta Clark memacu mobilnya untuk segera menjauh dari sana. Namun yang terjadi, ia harus menyaksikan saat seluruh warga sipil dibantai tepat di depan matanya. Maka berdasarkan instingnya, Wax melakukan penyerangan sebelum musuh bertindak lebih dulu. Passport. Down. Berkat refleksnya yang baik, ia berhasil menumbangkan seluruhnya hingga satu yang tersisa lari terbirit-birit. Tindakan itu disusul oleh bukti bahwa ia memang seorang penembak ulung, di mana dengan jarak sejauh apapun ia mampu menembak sasaran tepat mengenai targetnya. Singkat waktu, setibanya di sebuah lokasi, mereka terjebak di tengah pertempuran hingga mencari tempat untuk bersembunyi, di mana Clark mulai pesimis tentang keselamatan mereka, lantaran perjalanan mereka masih panjang sebelum tiba di tempat penjemputan. Namun meski begitu, Wax berani memastikan bahwa ia akan selamat selagi terus bersamanya. And don't go anywhere. Hingga saat Wax pergi untuk mengecek keluar, hal yang paling mengecewakan ia melihat dengan mata kepalanya bahwa Clark kembali menghubungi radio komunikasi dan mendapat perintah untuk membunuhnya. Eagle 2, do you copy? Setelah kejadian itu, Wax kembali mendapatkan misi untuk membunuh sekelompok orang. Ia pun segera memulai pergerakan karena ini menjadi misi pertamanya setelah lama vakum dari pekerjaannya.
Adegan berpindah ke gedung pencakar langit yang terletak di tengah kota. Gedung tersebut dijaga oleh 2 orang security karena masih dalam proses pembangunan. Di mana pada malam itu ship diisi oleh seorang security bernama Klein dan seorang seniornya bernama O'Hara. Bisa dibilang Klein memiliki karakter yang jauh berbeda dengan O'Hara, di mana ia adalah orang yang serius bekerja. Sementara O'Hara merupakan pria berandalan yang tidak tahu tempat di mana mengkonsumsi barang terlarang. Selain itu, O'Hara juga sering melimpahkan tugas untuknya lantaran ia tergolong seorang pegawai baru. Tak lama kemudian Wax tiba di gedung tersebut mendirikan platform penembakan dari lantai paling atas. Ia yang memang bukan pertama kalinya turun melakukan penyelinapan, dengan mudah melewati seluruh keamanan dari mulai pagar kawat sampai mematikan salah satu akses CCTV. Melihat keanehan tersebut, Klein memastikan bahwa di luar memang tidak ada gangguan. Sebaliknya, O'Hara justru terkesan abai dengan apapun yang menyangkut gedung, dan memilih untuk bersenang-senang dengan caranya sendiri. God bless him. Setibanya di luar, Klein tidak menemukan sesuatu hal yang mencurigakan seperti dugaannya, di mana hanya terdapat angin kencang yang menunjukkan gangguan tersebut akibat cuaca buruk. Hingga kemudian seorang wanita yang ternyata adalah Clark datang dan meminta izin masuk untuk membetulkan komputer di lantai paling atas. Namun karena kondisi sudah tengah malam dan di luar jam operasional, Klein diharuskan untuk mengabari O'Hara untuk meminta izinnya, di mana pria tersebut malah asik menikmati barang haramnya. Sebelum ia sadar saat melihat wajah cantik seseorang. Sehingga O'Hara bekerja cepat dan langsung mengizinkan Clark untuk masuk. Bahkan ia juga ikut mengantarnya ke atas dengan menggunakan satu-satunya akses lift, hingga memanfaatkan kesempatan itu dengan menggodanya terang-terangan. Namun Clark yang bukan sembarangan wanita berani melawan dengan mengacungkan pistol ke arahnya. Hal tersebut membuat bajingan itu ketakutan, dan berujung membiarkan Clark mengambil alih lift sampai keluar dari sana. For a minute. And if I see you first. Dan seperti pria mesum kebanyakan, O'Hara merupakan jenis pria yang tidak menerima adanya penolakan karena merasa egonya telah diinjak-injak. Ia pun menceritakan hal tersebut kepada Klein, bahwa wanita tadi sempat menodongkan senjata. Mendengar hal itu, Klein pun berniat melaporkan kejadian tersebut agar ditangani polisi. Namun bagi O'Hara si senior mesum, ia merasa bahwa gedung ini milik mereka, dan mereka lah yang bertindak menjadi polisinya. We're the cops. Di sisi lain, Clark tiba-tiba dikejutkan saat Wax muncul dan langsung membekapnya, di mana mereka sama-sama baru mengetahui bahwa mereka harus bekerja sama lagi dan dipertemukan kembali setelah misi terakhir mereka. Di tempat lain, O'Hara tidak menyerah untuk mengejar Clark dan memastikan bahwa ia tidak mendapat penolakan. Namun meskipun sudah menggedor pintu sambil mengeluarkan ancaman, Clark masih sangat berani memancingnya hingga ia pun semakin merasa tertantang. Lady, come on, open up. Nah, but working on my 357 ain't gonna stop me. Berselang dari itu, Wax menggeledah barang bawaan Clark, termasuk mengambil sebuah pistol yang telah disembunyikan. Karena meskipun kini mereka menjalankan misi yang sama, ada kemungkinan jika Clark berniat membunuhnya, sama seperti misinya dahulu. Hal tersebut membuat Clark marah, karena ia bukan lagi anak baru yang harus menuruti perintahnya, di mana ia memiliki tugas yang jelas secara profesional dan memiliki prosedur yang harus dijalani bersama-sama. Di sisi lain, tindakan O'Hara yang semena-mena kembali membuat Klein merasa dirugikan. Karena akibat ambisinya mengejar Clark, semua jatah shipnya berujung dilimpahkan semua kepada Klein, hingga ia pun berani melaporkan kepada atasannya. Sementara itu, Wax dan Clark pun mulai mempersiapkan semua peralatan. Merangkainya satu persatu dengan menggunakan kelas kaliber 50 yang memiliki tipe ledakan tingkat tinggi dan lapisan baja yang tajam. Semua itu dipersiapkan sebaik mungkin agar rencana mereka berjalan lancar pada esok pagi. Outstanding. Bersamaan dengan itu, Klein mulai menyimpan curiga saat melihat lampu di atas dibiarkan tetap mati. Ia pun sempat mengajak O'Hara untuk mengeceknya. Namun saraf normal pria itu semakin putus dan terobsesi ingin memiliki Clark, bahkan meskipun harus menggunakan cara yang paling kotor sekalipun. Checked her out some more. I did check her out. Body armor. Kemudian setelah itu keduanya menjalani latihan tanpa mengetahui kejadian di bawah dan rencana O'Hara selanjutnya. Wax pun mulai mengerahkan senapannya menuju ke jembatan, hingga jarak pun ditaksir tergolong tembakan yang sulit.
Maka untuk melakukan prosedur pengamanan, Wax pun akhirnya pergi ke atap untuk mengeceknya. Ketika ia masih berada di atas, Wax segera mengambil senjata yang sempat ia sembunyikan di sebuah tempat rahasia. Itu menandakan bahwa ia sudah memperkirakan hal terburuk sejak jauh-jauh hari. Sementara itu, pergerakan Wax di atap menyebabkan sinyal peringatan keamanan berbunyi. Hingga klien mengetahuinya, maka ia pun langsung bergerak untuk mengecek ke sana. Di mana tepat saat itu Wax sedang memastikan bahwa sasarannya tidak terhalang dan jauh dari pemukiman. Hingga saat klien hampir membuka pintu atap, Clegg datang tepat waktu dan berhasil mencegah pergerakannya. Ia pun mengalihkan pembicaraan bahwa tidak ada orang di sana, dan mungkin sistemlah yang rusak karena tidak ada orang lain selain dirinya. We got a warning signal from the security system. Door. I'm working in the past. Saat itulah, Wax menuju ke atas lift dengan melewati beberapa pilar dan memasang sebuah peledak untuk berjaga-jaga. Namun ketika lift itu turun mengangkut klien, dia tiba-tiba tertarik ke atas dan hampir saja kehilangan nyawanya. Beruntung klien datang dan bergerak melakukan pertolongan. Meskipun hubungan mereka tidak begitu baik, mereka tetaplah partner yang harus melindungi satu sama lain. Just part of my job keeping you alive so you can do yours. Kemudian saat Clegg beranjak ke toilet, ia dikejutkan saat O'Hara muncul dan tidak menyerah untuk merayunya. Bahkan psikopat itu telah dikuasai oleh pengaruh obat, hingga pertahanan miliknya tidak sebanding dengan pukulan O'Hara yang dilayangkan. Setelah dibuat tidak berdaya, Wax muncul seraya menodongkan senjata. Alih-alih takut bahwa Clegg tidak hanya seorang diri, ia justru menggila dengan memberikan ancaman pembunuhan. Sungguh tindakan yang sangat salah. Karena ancaman O'Hara tidak membuat Wax gentar, melainkan tetap mengejar meskipun mengancam nyawanya. Setelah Wax berhasil ditumbangkan, O'Hara memborgol Clegg di sebuah pagar dan berniat akan menghabisinya. Namun Wax tidak tewas semudah itu, melainkan kembali bangkit dan membalas serangan dengan lebih sadis lagi. Berkat pengalaman bertarung dan menghadapi berbagai karakter musuh, O'Hara hanyalah seorang bajingan yang sangat mudah ia kalahkan. Maka ia pun gantian menyeret dan mengurung O'Hara di toilet, serta memberikan satu pukulan terakhir yang membuat O'Hara tidak sadarkan diri. G1, that house. Akibat tindakan tersebut, Clegg mulai bertanya perihal hubungan mereka. Apakah pertolongan yang ia lakukan semata-mata untuk kelancaran misi ataukah ada maksud lain yang melibatkan perasaan? Saat itulah Wax pun mengakui bahwa ia memang menyukainya. Hingga secara sadar mereka pun melakukan adegan dewasa. It's the wind. Tell me what changed. Saat terbangun, Wax mulai menyadari adanya sebuah genangan air, di mana O'Hara berhasil melarikan diri meninggalkan sebuah pakaian pelindung tubuh dengan peluru yang tertancap. Melihat hal itu, Wax kembali bergerak menempelkan peledak ke area lift yang tersembunyi. Ia pun kembali bertindak mengabaikan Clegg, karena ia tahu wanita itu telah menyembunyikan suatu hal tanpa sepengetahuannya. Di tempat lain, O'Hara dengan kondisi yang mengenaskan tiba di lantai bawah sambil menyeret tutup toilet yang masih tersangkut di tangannya. Ia pun tidak tahu diri meminta bantuan klien untuk melapor ke polisi. Namun pria itu tidak peduli dan mengolok-oloknya cocok untuk bersanding dengan toilet tersebut. Bahkan klien melakukan tindakan yang lebih gila yang tidak terpikirkan sebelumnya. Keesokan harinya, Wax dan Clegg telah berada dalam posisi melakukan proses pengintaian, di mana sebuah mobil yang menjadi targetnya muncul. Clegg pun langsung melaporkan kecepatan angin dan jarak sasaran. Hingga saat target memasuki zona pembunuhan, Wax justru tidak menembaknya, melainkan kembali mengulangi sejarah sebelumnya. Hal tersebut membuat Clegg tidak membiarkan kesalahannya kembali terulang, dengan menodongkan pistol agar Wax melakukan perintahnya. Namun sebelum penembakan itu terjadi, tiba-tiba
sekelompok pasukan khusus melakukan penyerangan tanpa mereka ketahui. Maka saat itu juga Wax melakukan serangan sebagai bentuk perlindungan dirinya. Belum selesai begitu saja, Clark masih menodongkan pistolnya karena Wax kembali menggagalkan misi mereka, di mana ia pun mencoba meluluhkan hatinya lantaran mereka bisa kabur bersama dan melupakan kejadian ini. Namun tiba-tiba pasukan itu muncul dan menimbulkan aksi tembak-menembak antara mereka dengan pasukan khusus tersebut. Setelah seluruh pasukan berhasil mereka lumpuhkan, seseorang yang tidak pernah mereka duga muncul menembak Wax hingga tumbang. Sebuah plot twist akhirnya terjawab di sini, bahwa Klein ternyata merupakan atasan Clark yang sejak awal menyembunyikan identitasnya. Dia juga merupakan orang yang sama yang telah memerintahkan Clark pada misi sebelumnya. Clark pun diancam akan dibunuh atas sikap ragu-ragunya dan melibatkan perasaan dalam misinya. Kali ini Clark membela dirinya sendiri dan berani melawan meskipun mereka harus bertempur. Hal tersebut membuat Klein memilih mengalah dan mundur menuju ke lift, tanpa ia ketahui bahwa Wax telah menanam bom hingga ledakan dahsyat pun langsung menghancurkannya. Percaya bahwa Wax telah tewas, Clark pergi meninggalkan gedung dengan perasaan yang kalut. Dimana ketika ia berjalan menjauh, bagian atas hidran meledak secara tiba-tiba. Saat itulah ia mengetahui bahwa Wax telah berhasil selamat karena telah memakai baju pelindungnya. Dan film pun tamat. Dalam beberapa adegan terlihat bukan hanya Clark yang mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, namun Wax juga melakukannya. Dimulai saat dirinya mengambil pistol milik Clark karena takut dikhianati dan menyiapkan peledak di lift untuk Clark, agar saat ia dibunuh Clark juga akan tewas bersamanya. Dan untuk ukuran film action trailer, film ini bisa dibilang cukup menegangkan. Oke Mas Bray, itulah alur cerita film yang berjudul Silent Trigger yang dirilis pada tahun 1996. Jika ada kesalahan, kritik maupun saran, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari Borneo Manyan undur diri dan mengucapkan terima kasih.